Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Cantik Indonesia didukung oleh Magarizo. Di episode sebelumnya, finalis Cantik Indonesia mendapatkan tantangan video sosial untuk anak-anak. Hingga akhirnya, Dara Anggun perwakilan dari Padang harus tereliminasi. Mengapa kalian menyebutku gila? Di episode hari ini, ke-10 finalis yang masih bertahan mendapatkan tantangan acting. Hentikan! Bagaimana keseruan para finalis di episode kali ini? Inilah Cantik Indonesia bersama Save Care. You? Ngomongin apa? Macam-macam. Awalnya aku masuk ke kamar Dominik, terus aku mau cerita-cerita nih lagi seru-seruan sama grup dari tim Dominik. Kalian pasti udah mulai kangen sama rumah kan? Kangen pasti udah 2 bulan. Iya. Kamu apa yang kamu kangenin? Kangen sama masakan mama aku. Kangen sama kakak aku, kangen dimarah-marahin, terus kangen kumpul bareng, kangen gitu-gitu. Soalnya pasti lah sama orang tua ya kan, mama kan biasanya temenin, kayak curhat sama mama, terus kangen sama teman-teman juga. Ada yang kan masih kecil, terus sering berantem, padahal dia masih kelas SD, masih kelas 4, tapi sering berantem sama mama yang kan, tapi jarang itu, tapi waktu ditelepon dia nangis, jadi dia nangis gitu, bilang kangen gitu kan, tapi biasanya nggak pernah gitu, tapi kemarin nelfon bilangnya kangen sambil nangis, kuat banget nangisnya, malah masih kecil. Nah, dia belum ngerti gimana ya, gimana sih masih kecil kan, belum ngerti kakak pergi jauh, tapi dia udah ngerti gitu loh. Kalau kakak pergi jauh dia kangen nangis. Gila, aku cuma berdua itu sama mama aku ini kayak, dan aku lebih senang bilang mama tuh bukan mama. Dia tuh multi talenta, dia tuh jadi partner aku kerja, jadi tempat aku curhat, jadi kakak, jadi papa, jadi kadang juga jadi adik, bener-bener ngerangkap semua. Aku kalau misalnya mama aku capek, karena mama aku udah tua, aku suka mijitin. Kenapa aku suka bisa mijitin kalian dengan kuat? Aku biasa mijitin dia, misalnya dia capek, deh mama pusing. Aku yang mijitin, aku biasanya pakai minyak, aku pijitin bener-bener seluruh tubuhnya. Aduh, aku kenapa kuat? Karena biasanya aku emang dilatih itu untuk kuat 24 jam nggak tidur untuk bikin pesanan. Dan sekarang bayangin dong, orang umur 51 tahun ngerjain itu sendiri. Kadang kalau jauh kayak ini lah. Aduh. Mama, baik ya di sana, kuat. Dia di sini berjuang buat mama. Sabar. Pokoknya di sini mau nyari juara 1 buat mama. Yang terbaik kita bakal persembahin buat mama. Bisa Devina, apapun kata orang, Devina gak bakal peduli. Devina bakal buktiin Devina bisa. Pagi-pagi kan aku lagi ngaca, lagi dandan persiapan buat pergi ke lokasi tantangan. Terus tiba-tiba Bella datang. Kenapa Bella? Nyuruh lipstick kok manyun gitu sih? Jangan manyun dong, senyum. Ya tapi sejujurnya gak gitu juga Dini. Kenapa begini juga? Gak apa-apa sih. Gigi Bella ini, terus
punya karakter, jadi orang bisa nilai gigi Bella, bisa tahu Bella dari ini kakak nggak berkarakter ini. Tapi karena aku bercanda, mungkin Bella sakit hati, jadi Bella marah sama aku gitu. Padahal aku maksudnya cuma bercanda aja, Bella. Jangan. Kenapa tapi Pak? Kenapa? Bella masa dikatain giginya? Emang Kak Bella dikatain apa? Iya Kak. Nggak tahu giginya kan gigi Bella unik. Berkarakter emang kayak dia apa? Emang dia ada keunikan? Nggak ada keunikan, juga nggak punya karakter. Karena dia juga tebel, nggak hit. Udah lah, tadi kan kita kemana-mana. Apa? Udah, tahu nggak? Apa? Tadi kan aku di depan lagi ngaca. Terus tadi Bella tuh sibuk nyariin lipstick. Udah gitu manyin-manyin kan kayak biasa gitu. Terus udah gitu aku bilang, kenapa sih nyariin lipstick aja manyun-manyun? Udah sih senyum. Terus dia senyum kan. Terus kan kalau dia senyum kan gitu giginya. Mana? Ada apa? Giginya jarang-jarang. Ya gitu kan kelihatan kan giginya agak jarang-jarang. Tapi kan kamu bercanda. Iya apa enggak? Bercanda. Apa nggak bercanda? Sih, serius aja. Iya. Jadi dia baper. Jadi nanti pas tantangan dia bingung. Kalau aku bercanda, tapi kalau Esther mungkin beneran ngomong Kayak gitu juga. Iya. Aku nggak suka main fisik. Oke, gimana hari ini, semangat? Udah siap untuk menghadapi tantangan hari ini? Siap. Hari ini kita ketemu Kak Atika dan Kak Atika bilang kita bakal dapet kelas mentoring. Ikuti saya. Pas Kak Atika ngajak aku, terus dia kasih tahu, oke, silakan masuk. Gitu buka pintu. Itu kita melihat sosok pangeran yang ganteng dan udah tahu banget nih siapa. Ternyata benar. Oke, ternyata ada Arifin Putra. Oke. Pasti kelas acting. Karena kan di sini kita mencari seorang bintang. Nah, bintang itu kan harus serba bisa ya. Salah satunya acting. Kenapa sih acting? Kenapa harus acting gitu? Itu susah banget. Terus Kak Arifin Putra itu ngasih beberapa tips buat kita supaya acting itu gimana baiknya. Tapi yang paling penting dalam acting itu, seperti kata guru saya, jujur, tulus, sederhana. Jadi setiap kata yang kalian ucapkan itu jujur. Emosi kalian tulus. Kalian tulus mendengarkan, juga tulus berbicara, dan sederhana. Nggak perlu berlebihan, justru makin sederhana makin bagus. Esther, mau belajar atau mau ngobrol? Aku ditegur gara-gara aku ngomong sama Kak Nurin. Ternyata Kak Arifin suruh aku maju ke depan buat jadi contoh pertama kali. Nah, sekarang coba kamu bayangin, kamu di rumah kamu mau ke apotik, terus 5 menit lagi apotiknya tutup. Tapi kalau kamu nggak berhasil beli obat yang ada di apotik itu, ibu kamu di rumah akan sakit. Oke, terima kasih. Udah bagus kok. Kan ini udah bagus, udah keren. Oh, ngomong-ngomong kamu selesai. Terima kasih. Pelan-pelan wajah aku sedikit cemberut. Dan Kak Arifin ngeliat ke aku, Amalia, kenapa kamu cemberut-cemberut gitu? Terus aku bilang, belum pernah belajar acting sebelumnya. Kamu sekarang di sini aja kamu udah acting. Kamu dalam hidup selalu acting. Kita tuh dalam hidup selalu acting. Kita tuh aktor sosial namanya. A, I, U, E, O. Oke, sekarang setelah kalian menggali ilmu dari Arifin, saya mau kalian mempraktekkan apa yang kalian dapat tadi ke sebuah tantangan.
Dan tantangan kecil kali ini adalah monolog. Monolog itu apa ya? Jadi kalian berbicara sendirian. Jadi mungkin nanti ada satu bagian, ada satu paragraf kata-kata. Nah, kalian ngomongin. Oke? Yeah. Ya, karena aku udah pernah acting, jadi kayaknya ya bisa lah. Jadi aku yakin kayaknya menang sih. Ikuti kemauan otakmu sama hakim, jaksa, polisi. Dan aku, irisan cahaya, melambungkan jiwa kita. Hentikan! Selanjutnya adalah Sheila. Memang benar, aku bisa. Sangat-sangat gelisah pada waktu itu. Dan sekarang pun masih. Namun mengapa? Mengapa kalian menyebutku gila? Kalian akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Hentikan! Pemenangnya adalah Hidup kamu dapat berubah seperti hari ini, di mana kita akan mengubah hidup seseorang. Dulu punya rambut lurus tapi tetap sehat itu impossible buat aku. Tapi dengan Macarizo Rebonding, new hair, new life. Saatnya kamu mengubah hidupmu. Aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. paling gampang emang menghafal dulu. Nah, kalau kita misalnya hafal, benar-benar udah hatam kata-katanya, dialognya, itu kita bisa lebih fokus ke emosinya aja. Jadi kita nggak mikirin lagi kata-katanya dan lain-lain. Jadi kita benar-benar fokus ke emosi, fokus ke situasinya. Hentikan! Sudah cukup. Sudah muak aku meladeni kau dan kelakuan konyolmu tiap hari. Sudah cukup aku mendengarkan celotehan konyolmu. Bahkan jarimu saja sudah tak kuasa lagi untuk mengikuti kemauan otakmu yang seharusnya sudah kau kubur puluhan tahun lalu. Lelah. Hey! Terima kasih. Oke, kalian tadi sudah menunjukkan kemampuan kalian berakting. Pemenangnya adalah Firasat aku mengatakan Kak Sheila nih kayak yang menang. Dan ternyata pemenangnya adalah aku. Sheila. Kak Sheila. Kak Birgi makanya jangan sok deh. Ternyata yang menang Kak Sheila kan. Congratulations Kak Sheila. Agak sedikit tidak terima ya, wajar karena saya sebagai mentor dan saya merasa tim saya kalah, ya adalah sedikit perasaan itu. Nah, di tantangan utama kali ini, kalian akan berakting dalam sebuah adegan dari sebuah film yang berjudul Arisan Karyanya Dinata. Di sini kalian juga akan beradu akting dengan Arifin Putra. Seneng banget akhirnya beradu akting dengan Kak Arifin. Karena itu adalah salah satu hal yang aku tunggu-tunggu banget dari episode awal. Dan penilaiannya apa gitu? Satu, pemahaman. Kedua, juga intonasi dan artikulasi. Jadi vokal kalian itu harus jelas. Dan ketiga juga komitmen pada adegannya. Jadi pada dasarnya jangan berhenti di tengah adegan.
apapun yang terjadi harus jalan terus. Kalau emang salah atau belibet, coba cari jalan supaya bisa bener lagi. Pokoknya di tantangan utama kali ini, saya pengen kalian semua memberikan yang terbaik, ya kan? Kita langsung dikasih waktu untuk siap-siap, ganti baju, kita dikasih naskah, kita kumpul. Apa sedih? Sedih apa? Gimana ya? Bayangin mungkin ibu kamu. Guys, ini udah waktunya deh. Kita kayaknya harus siap-siap. Pokoknya dengerin ya, interaksi kita yang paling penting. Semuanya sudah siap? Silakan Mbak. Action. Hah? Kamu ikut arisan lain ya? Arisan apa aja tuh? Arisan 20, arisan 28, arisan 30, arisan kolektor jam, arisan pecinta kucing, sama bulan depan nih Bu, saya mau ikut kolektor sepatu. Jadi saya terus mengingatkan mereka, interaksi harus kalian perhatikan, gerakan-gerakan kecil seperti menganggukkan kepala atau oh ya, gitu. Jadi aku bilang ke mereka bahwa itu gerakan-gerakan yang simpel gitu, kamu harus tunjukkan gitu. Cuma kamu mungkin kurang semasnya kali si siapa Nurin. Kamu kan di sini belum banyak ngomong pas awal-awal, kelihatan banget muka kamu kayak kepengen udah keluar dari situ, ngerti nggak sih? Kita harus lebih kelihatan walaupun kamu nggak ngomong. Sakti! Ya ampun, apa kabar? Ya ampun, duduk. Kesulitan waktu tantangan sebenarnya adalah kita harus fokus sama apa yang mau kita ucapin, tapi kita tetap harus ngedengerin teman kita ketika lagi berdialog gitu kan. Punya kartu nama enggak? Ibu-ibu ayo udahi. Oh, pas graduating sama Kak Arifin tuh yang aduh matanya tuh nggak bisa noleh kemana-mana karena ketampanannya Kak Arifin ya. Wow, spektakuler yang dahsyat luar biasa. Oke Kak. Yeay. Kalau dilihat-lihat sih di tim Maula tuh semua jago acting. Kita lihat aja nanti, pasti di penjurian aku bakal menang bersama timku. Tarik nafas, rasain gimana ya. Emang. Akhirnya waktu tim Laura muncul, saya melihat kepanikan Laura gitu. Kalau Laura kalau lagi panik dan lagi mentoring kan lucu gitu. Jadi aku bilang, oh tuh lihat tuh Laura lagi panik gitu kan. Sebelum aku bilang action, kalian udah rasain ya. Kalian udah rasain. Terus kamu jangan bengong, jangan nonton. Tadi makanya agak lupa kan. Terus kalau misalnya dia cerita ekspresinya, nah pas dia jawab, kamu lihatnya ke dia, ya, cuekin aja. Udah. Ini tantangan acting yang memang tiga-tiganya belum memiliki pengalaman. Dan menurut aku kalau selalu main safe, nggak akan belajar mereka. Ketiga anak aku itu dalam kompetisi ini juga dapat pembelajaran dan juga harus bisa keluar daripada comfort zone mereka kalau mereka ingin menjadi bintang. Ayo dong mulai. Aku jam 3 mau ketemu Sakti nih. Di situ aku nggak tahu sebenarnya, nggak tahu filmnya itu gimana, tapi aku coba memerankan menjadi sosialita cantik, sosialita yang punya uang atau gitu gimana. Hai, apa kabar kamu? Sini duduk. Cantik aku sini dulu. Tantangan utama kali ini aku dapat peran sebagai Andin, dan itu bukan aku banget ya. Di situ cipika-cipiki ngomongnya aku yang genit-genitan sama Kak Arifin. Itu rasanya sumpah itu aku jijik banget. Nah
Laura bener-bener yang mengayomi, bener-bener yang Kak Laura selalu ngajarin kita untuk terus berdoa, mengawali apapun itu. Jadi kita harus berdoa, harus yakin, berpikir positif. Oke. Rolling. Action. Jadi begitu dapat karakter untuk tantangan utama, ada yang paling banyak ngomong adalah Andin dan Meme di situ. Nah, aku pikir Meme kayaknya akan aku kasih ke Tiffany, bukan karena memang mungkin secara fisik bisa dibayangkan sama dari namanya gitu kan. Tapi aku sengaja memberi Tiffany yang lebih susah karena buat aku Tiffany harus bisa keluar dari comfort zone. Gue jam 3 mau meeting, cepetan deh, aduh jangan lama-lama. Andin, Devina, kalau misal kamu nggak enak duduknya ke belakang, misalnya kalau nggak enak duduk kamu bisa lebih maju sedikit loh. Lebih bebas aja ya body language-nya. Oke. Sebelumnya Devina nggak pernah acting. Devina tuh cuma punya basic storytelling but not acting. Hai. Pakai ganteng aja ya. Kita tuh udah buru-buru. Sebenarnya sih Danisa yang pengen cipika-cipiki sama Arifin Putra. Gerumnya minta ampun. Ini dulu nih kesempatan yang tidak dapat lagi untuk tantangan selanjutnya dan pokoknya enak banget deh jadi Kak Devina. Saya sih sebenarnya yang berumah tangga biasa. Terima kasih Dani. Thank you. Gak sejujurnya aku udah dapat beberapa dari kamu. Mel, lagi pakai vitamin spray ya Mel? Mau Mel, tadi Vero lupa pakai. Nih, dipakai setiap hari ya. Soalnya rambut kita kan juga perlu vitamin biar tetap sehat. Ya aku mau pakai ini supaya rambut aku tetap sehat walaupun sering di styling macam-macam. Danisa, kamu mau pakai? Aku udah pakai dong tadi vitamin spray everyday. Ada nggak ada lu di adegan itu? Kagak kerasa. Dan kami telah memutuskan yang tereliminasi malam ini adalah hidup kamu dapat berubah seperti hari ini, di mana kita akan mengubah hidup seseorang. Dulu punya rambut lurus tapi tetap sehat itu impossible buat aku. Tapi dengan Makarizo Rebonding, new hair, new life. Saatnya kamu mengubah hidupmu. Selamat datang di Cantik Indonesia bersama Safe Care. Dan di episode kali ini, kalian telah mendapatkan mentor acting dari Arifin Putra. Dan kalian juga sudah melakukan tantangan utama, yaitu berakting dari sebuah adegan skenario dari Nia Dinata berjudul Arisan. Sekarang saatnya kita melihat hasil dari tantangan utama kalian. Eva, dengar-dengar kamu ikut arisan lain ya? Arisan apa aja tuh? Tunggu. Oh, arisan 20, arisan 28, arisan 30, 31, 32. Hai, kok belum mulai sih arisannya? Jam 3 aku ketemu Sakti. Sakti? Iya. Oh my God, apa kabar tuh orang? Baik Kan gue udah lama banget gak ketemu sama dia. Nanti kalau misalnya datang, suruh aja gabung di sini. No. Sibuk, kita ada meeting. Cepetan dimulai. Ya udah. Nah, berhubung ada Ibu Kader nih yang katanya telah meeting, yuk kita mulai aja arisannya. Dimulai ya dari yang memperkenalkan diri dulu, anggota baru. Oke. Saya Fani Darmawan. Rumah saya di Pondok Indah. Suami saya salah satu chairman BPPN. Mertua saya owner dari supermarket. Tapi jujur saja, saya cuma ibu rumah tangga biasa. Tapi entah kenapa baru-baru ini saya tertarik dengan franchise spa Thailand gitu. Terus ngajak kerjasama buat buka di sini.
Ini profil saya masuk di majalah Fashion Terkemuka. Wah, boleh coba lihat, coba lihat. Lihat dong. Oke, apa ini? Oh, oke. Jadi ibu-ibu, saya tuh mau ngajakin kalian buat datang ke opening spa saya. Iya, tapi gratis kan? Oh iya pasti dong, jangan khawatir. Ibu ini seru banget loh ya. Udah saya terus yang ngomong gantian dong. Oke. And your turn, Mei. Nama saya Meme. Saya itu desainer interior. Suami kamu? Suami saya Ikal, dia itu lawyer di communication company di sini. Kalau orang tua kamu? Orang tua saya sudah meninggal. Mertua kamu? Mertua saya juga sudah meninggal. Ini Mimi ini pewaris batik yang terkenal itu loh. Hai Sakti. Hey, Andin, apa kabar? Nah. Apa kabar lo? Makin kece aja. Sini sendok sama gue. Aduh. Hei, tunggu dulu. Kita buru-buru loh. Jam 3 kita ada meeting. Enggak jadi. Meetingnya udah cancel. Hah? Iya, udah di-cancel. Cancel? No. Duduk. Jeng. Kenalin, ini Sakti. Dia itu partner kerjanya si Mimi. Nah, kalau mau minta advice mau bikin rumah, sama dia aja ya. Punya kartu nama nggak? Ada. Udah, yuk, asalnya kita mulai aja. Kita lanjutin aja arisannya. Begitu lihat barang baru aja langsung seger. Heran deh. Kita mulai dari tim Dominic. Tiffany, saya suka konsistensi kamu bete, kamu konsisten dari awal sampai akhir, kamu lebih fokus pada karakter yang kamu perankan, ya? Meme, Tiffany. Mukanya. Wow, berhasil. Iya kan, aktingnya sebegitu sukanya saya sama akting kamu di Meme. Saya suka sekali melihat penampilan kamu yang sekarang ini karena kamu menerima kekurangan kamu dan berhasil menjadikan itu kelebihan. Oke, selanjutnya Denisa. Kamu nih ya, tipe perempuan yang di situ aktingnya tadi, tipe perempuan yang pas merendah di atas bukit, nyombong tapi halus. Akhir-akhir ini ada spa dari Thailand ngajak saya untuk kerjasama terus buka di sini. Aku tuh punya spa. Lihat dong profil aku di majalah. Oke, selanjutnya Devina. Menurut saya di situ kamu tidak berperan apa-apa. Kamu menjadi Devina. Sakti, apa kabar itu orang? Pun kangen banget sama dia, udah lama gak ketemu. Ntar kalau dia datang, bergabung aja ya. Justru indahnya acting itu adalah kamu bisa jadi siapa aja. Dan kamu bisa jadi apa aja. Nah, tapi sayangnya seperti Atika bilang, kamu di sini menjadi diri sendiri atau kamu milih untuk menjadi diri sendiri. Terima kasih tim Dominic. Selanjutnya tim Paula. Harapan saat penjurian pastinya harus menang. Kita mulai dari Birgita. Di sini benar-benar mata saya tertuju sama kamu. Kamu tuh di sini nyebelin tapi nyebelinnya tepat. Di sini emang karakter kamu harus nyebelin. Perkenalkan, nama saya Fani Darmawan. Rumah saya di Pondok Indah. Suami saya salah satu chairman dari BPPM. Ya. Terus mertua saya owner supermarket. Kamu tante yang kayaknya nanggung gini nih, yang tadi di film itu nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin ya nanggung Tapi gitu. udah sombong. Makanya Harus aku udah dipamerin. sombong. Makanya harus dipamerin. Aku suka. Finally, aku dibilang kalau penampilan aku bagus dan dia suka dengan acting aku sebagai tante-tante. Sekarang tante membawa berkah ya. Oke, selanjutnya Esther. Kalau untuk acting, ini termasuk salah satu penampilan gemilang kamu sebagai tante. Sakti! Iya? Oh my God, apa kabar tuh orang? Baik lah. Gue udah lama banget gak ketemu sama dia. Nanti kalau misalnya datang, suruh aja gabung di sini. No. Kamu yang paling sering tidak fokus. Itu catatan untuk kamu. Nurin.
Aku masih melihat Nurin sang finalis dari Cantik Indonesia yang sok-sok main sebagai Meme di situ. I can see the resemblance in your character di situ. Iya. Dia di situ sama lo di sini ngomong sama gue malam ini sama, Jack. Iya. Gak terlalu menarik buat gue, ngapain gitu. Oke. Nama saya Meme. Saya desainer interior. Suami Ical. Dia lawyer di multinational company. Oke, Bella. Di sini saya suka penampilan kamu. Kenapa? Karena bagi saya penampilan yang tersulit adalah ketika kamu minim bicara. Di sini dialog kamu nggak banyak, tapi kamu bereaksi kepada kejadian. Itu disebutnya silent acting, which is itu sangat sulit. Eva, dengar-dengar kamu ikut arisan lain ya? Arisan apa aja tuh? Tunggu. Arisan 20, arisan 28, arisan 30, 31, 32. Hai. Saya sebagai penonton, aku dari awal muncul itu film main gitu ceritanya ya, saya tuh paling tertarik mata saya sama kamu. Karena bahasa tubuh kamu dari begitu nyala tuh tante hore banget gitu. Jujur itu Bella bener-bener yang malu karena Bella bukan Bella banget, itu bukan diri Bella banget. Sekarang selanjutnya adalah tim Laura. Oke, Sheila. Di sini kamu tidak membawakannya dengan menarik sehingga menghidupkan suasana itu. Arisan apa sih? Iya dong, saya banyak banget ngikuti arisan. Ayo dong mulai. Aku jam 3 mau ketemu Sakti nih. Sangat disayangkan karena kamu kan di tantangan kecil begitu bagus mainnya, sangat-sangat bagus. Tapi kok di sini kayak tenggelam gitu kamu. Karena di sini kan harusnya kamu tuh lebih komit lagi sebagai si tante. Sekalian aja jadi tante gitu. Berlebihan deh gitu. Kayak cuman kamu yang bisa ditonton. Yang lainnya sih aktingnya kayak sepatu saya datar gitu. Sebenarnya saya kecewa juga karena ini tantangannya per tim. Dan kalau misalnya cuma saya aja yang bisa ditonton, berarti Debbie sama Amel kurang bisa gitu. Selanjutnya, Amalia, datar sekali sayang permainan kamu. Kamu tidak rileks sehingga kamu tidak memberikan ekspresi dan reaksi-reaksi yang menarik dan natural. Saya Mimi, saya desainer interior. Suami kamu siapa ya? Suami saya Ical, dia adalah lawyer di salah satu perusahaan di sini. Minggu per minggu di challenge demi challenge, kamu yang paling drop dibandingkan teman-teman lain. Karena menurut aku jiwa aku bener-bener nggak bisa buat ke situ, itu susah banget. Jadi kamu tuh either terlalu atau terlalu di bawah. Debbie, Di sini kamu nggak menjiwai kata-katanya, justru kamu masih sibuk menghafal kata-katanya. Jadi mata kamu kelihatan kosong. Jeng, berhubung ada wanita karir yang sibuk takut talk meeting, yuk kita kenalin dulu yuk. Nah, kamu Jeng, silakan. Sebenarnya matanya nggak kosong sih, tapi karena ini pertama kali pengalaman acting, jadi mungkin lebih menerka-nerka isi teksnya. Ada nggak ada lu di adegan itu, kagak kerasa, kagak ada sumbangsi energinya apa-apa, too bad. Oke, terima kasih tim Laura. Baiklah, kami sudah menyaksikan hasil video dari tantangan utama kalian. Walaupun kalian melakukannya secara tim, namun kami para juri akan menilainya secara individu. Oke? Dan kami akan memilih 1 finalis dengan nilai terbaik dan 3 finalis dengan nilai terendah. Kita lihat aja nanti, pasti di penjurian aku bakal menang bersama timku. Dan untuk finalis yang mendapatkan nilai terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk berperan sebanyak 1 episode di bioskop Indonesia Premier Trans TV. Finalis dengan nilai terbaik untuk episode kali ini adalah Jeng. Birgita. Saya melihat kamu potensi yang baik untuk berakting. Terlihat dari bagaimana kamu menganalisa
skenario itu dan memilah-milahnya di tiap emosinya. Selamat untuk Birgita. Finalis pertama yang masuk ke dalam 3 terendah adalah Devina. Dan finalis kedua yang masuk ke dalam 3 terendah adalah Amalia. Dan siapakah finalis terakhir yang masuk ke dalam 3 terendah adalah Debbie. Kalian harus menunjukkan kepada kami, para juri, performance bakat kalian untuk kami kemudian menentukan siapakah di antara kalian yang akan tereliminasi malam ini. Sekarang silahkan kalian kembali ke belakang panggung dan persiapkan diri kalian dan yakinkan kami. Dengan tantangan yang lain, kalian bisa sedih kalau misalnya kalian terendah. Ini jangan sedih, benar asli deh misalnya. Ya, ayo jangan sedih. Ini tantangan sulit sekali, sulit. Dan lihat, emang biasanya kan aku kayak gimana down. Aku enggak. Kenapa? Karena kalian udah bisa. Aku sengaja pilih itu emang yang sulit, yang bukan tantangan kalian. Aku bisa aja taruh Sheila di bagian funny. Ini ngecewain kalau Laura kasih tantangan utama ke komentar yang nggak ada yang bagus. Kamu mesti shake everything, tunjukin apa yang kamu miliki, oke? Jangan, ini aku tahu nih muka kamu, jangan begini, ayo, come on. Lagi. I could tell her, could you imagine? They give it love to an independent woman. I'm feeling free, so they can see me. I feel like Jana, hell, man. Now I'm just doing out, me don't care about them. It's like I'm on the cloud, we don't think about them. Aku milih lagu Batal karena sebelumnya aku pernah bawain dan aku yakin bagus. I got that somebody like a rubber band. Kasih. Tapi setelah kamu tunjukin kepedihan kamu, kebetean kamu, sakit hati kamu, tunjukin. Abis ini Amel bahkan bangkit. Buat mereka semua merinding ngerasain kuatnya kamu gimana. Tapi kami di sini mencoba berani bangkit. It's first time. Kalau perform aku itu bagus, aku ngeluarin aura aku di situ, aku ngeluarin diri aku sebenarnya di situ, dan juri bilang selama ini aku itu fake. Terus untuk keperluan mereka juga supaya juri bisa ngelihat, ditunjukin. Jadi jangan terlalu banyak jangan terlalu cepat dan jangan terlalu banyak gerak, supaya mereka bisa lihat tekniknya kayak gimana. Siap. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Devina Berta dalam acara Napak Jejak. Salam jelajah. Hari ini saya sudah berada di tebing kapur Garuda Wisnu Kencana, Bali. Nah, di sini sudah disediakan alat-alat yang kita butuhkan. Pertama, kita membutuhkan tali kermantel. Jadi di situ Devina berpikir untuk ngasih yang terbaik aja di unjuk bakat, karena udah pasti ini penting adalah tuan terakhir hidup mati lah pada saat turun tebing. Terima kasih sudah menemani saya untuk melakukan preparation turun tebing. Saya Devina Berta, sampai jumpa.
Di umur saya yang masih 17 tahun, saya benar-benar ingin menunjukkan potensi saya. Hidup kamu dapat berubah seperti hari ini, di mana kita akan mengubah hidup seseorang. Ini Claudia yang kurang percaya diri karena rambutnya. Untuk rambut yang sehat, gunakan produk yang tepat tanpa amonia dan mengandung bahan alami seperti Makarizo Rebonding. Dulu punya rambut lurus tapi tetap sehat itu impossible buat aku. Tapi dengan Makarizo Rebonding, new hair, new life. Saatnya kamu mengubah hidupmu. Debbie, Devina, Amalia, salah satu dari kalian akan tereliminasi malam ini. Sekarang waktunya para mentor ingin memberikan masukan atau berkomentar. Memang Devina punya kesulitan untuk adjust. Karena di satu sisi kadang-kadang dia terlalu energik, jadi pace-nya atau cara ngomongnya atau cara dia berekspresi sangat lost gitu. Jadi dia tidak tahu takarannya atau adjust-nya sampai di mana. Dan pada waktu dia menahan itu, kelihatan banget hasilnya di video tadi, nggak all out. Cuma yang pasti, Devina ini dia sangat berpotensi. Please, semua juri, semoga kalian semua juga masih ingin mempertahankan Devina. Karena aku yakin, Devina kedepannya dia pasti akan memberikan yang jauh lebih baik. Itu aja. Saya meminta mohon, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Karena saya berjanji, saya akan memberikan terbaik saya untuk selanjutnya. Jika saya tidak memberikan terbaik saya selanjutnya, saya boleh dikeluarkan. Biasanya kadar kesuksesan orang itu dari seberapa besar dia menginginkan hal itu. Dan kamu, aku bisa lihat, you really want this. Oke, hopefully kalau kamu bertahan, kamu akan mendapatkan keinginan kamu. Laura, bisa berikan komentar untuk Debbie dan Amalia? Pertama-tama saya ingin menunjukkan apresiasi saya yang sangat besar dan kebanggaan saya terhadap anak-anak dalam tim saya, Debbie, Amalia, dan juga Sheila. The fact that mereka mengingat, menghafal, mereka lebih memfokuskan diri mereka pada hafalan tersebut, baik itu Debbie maupun Amalia, itu sangatlah wajar. Tapi buat saya yakin sekali kalau mereka mendapatkan kesempatan lainnya, baik itu dalam kompetisi ini maupun di luar, they will be a star. Buat saya, menginspirasi itu mereka sudah pasti, karena mereka menginspirasi saya. Di sini Debbie udah 3 kali berada di 3 terendah. Mungkin pada juri udah bosen dan lihat cuma ini aja, mending pulang. Ya, nggak apa-apa sih. You gave up long time ago before you start singing, darling. Amalia, kepada seluruh Indonesia bahwa saya itu penuh potensi dan masih banyak yang bisa dikeluarkan dari diri saya. Baiklah, Amalia, Devina, dan Debbie, salah satu di antara kalian akan tereliminasi malam ini. Dan kami telah memutuskan yang tereliminasi malam ini adalah Devina dan Debbie. Mohon maaf, kalian harus menunggu sebentar lagi karena Amalia harus kembali kepada timnya. Dan yang harus meninggalkan kompetisi ini adalah mohon maaf, kamu tidak bisa melanjutkan kompetisi ini, Debbie. Akhirnya Debbie yang harus pulang. Di situ aku nangis, di samping aku bersyukur karena aku nggak pulang, tapi aku juga sedih banget karena Debbie yang harus pulang.
Dalam sehebat apapun kamu nanti pasti ada yang lebih hebat aku. Tapi bukan berarti kamu menyerah. Kamu masih muda banget. Aku waktu seumur kamu nggak bisa jadi apa-apa. Sebenarnya yang paling sedih itu aku nggak menangisi kepulangan aku menangisi Kak Laura sebenarnya. Kak Laura itu the best mentor, the perfect mentor yang udah ngajarin semuanya, tapi aku emang masih nggak bisa seperti apa yang dia harapkan karena dia udah ngasih yang terbaik. Jadi aku mikir di sini aku 3 kali terbawah dan 3 kali ngecewain mentor aku. Setiap aku nangis itu bukan karena aku harus keluar atau 3 terendah, yang aku pikirin tuh selalu Kak Laura, mentor yang udah dengan penuh hati ngajarin, tapi aku masih nggak bisa. Oke, buat temen-temen di Cantik Indonesia, tetap berjuang karena Dewi yakin kalian punya keunikan masing-masing, punya potensi yang berbeda. Jadi buat teman-teman semangat. Takut, udah ganti aja dulu yang lain. Dan itu belum siap, dan itu belum berani. Kalau udah lebih nyaman, kamu tangannya boleh lebih dienakin lagi, misalnya ke sini. Kamu harus konsen ke ekor, karena ekor kamu panjang banget. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Cantik Indonesia didukung oleh Makarizo.